Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini gua mau membahas kisah yang berjudul Lemah Layat. Lagi-lagi cerita ini berasal dari akun X bernama Simpleman. Kalian penasaran kan sama ceritanya? Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita ke teror. Riuh. Suara motor dan angkot bersaut-sautan. Tidak ada yang mau mengalah. Dari kursi penumpang angkot biru laut, dua lelaki parubaya menatap jalanan. Ekspresi wajah mereka khawatir. Saut salah seorang dari mereka. Bisa terlambat ini. Lelaki yang satunya menoleh. Ia mengkerutkan dahi, menatap kawannya. Kamu kira cuma kamu seorang yang khawatir? Lari saja yuk. Gak sempat ini kalau kita nungguin ini. Mereka sepakat. Lantas mereka melompat dari dalam angkot, mulai berlari menuju jalanan stasiun. Berjibaku dengan orang lalu lalang. Mereka abaikan keringat di dahi, menembus lautan orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Satu yang mereka harus tuju, kereta yang akan membawa mereka pergi. Bodoh kamu, Gus. Kalau besok ada urusan, seharusnya gak kamu ajak aku main gaplek. Agus, lelaki gondrong dengan kumis tipis itu tertawa sembari menghela nafas panjang. Ia merasa geli atas apa yang terjadi. Bacot, yang penting kemarin menang kan, dapat duit banyak, ucap Agus. Gemas, ia jita kepala Ruslan, kawan yang akan menemaninya. Sebelumnya, Agus dan Ruslan setuju. Daripada nganggur, lebih baik mereka ikut kawan. Meski hanya sebagai kuli bantuan, tapi setidaknya dari sana mungkin hidup mereka akan berubah. Tidak lagi harus mendengar kiri kanan tetangga yang mengecap mereka sebagai pengangguran yang gak punya masa depan. Kereta melaju jauh, meninggalkan kota kelahiran Agus. Di sini, kehidupan baru bagi Agus dan Ruslan akan dimulai. Agus yang pertama turun diikuti Ruslan. Mereka melihat sekeliling. Harusnya kawan mereka akan menjemput di stasiun ini. Namun, ia hanya melihat orang lalu lalang. Tidak ada tanda kawan mereka. Anjing anak ini, dibelain jauh-jauh, gak dijemput. Agus mengangguk setuju. Lantas ia duduk mengeluarkan sebatang rokok yang ia simpan di kantong celana. Sial, gumamnya. Hidupnya sulit. Sebatang rokok yang bengkok pun terpaksa ia hisap. Kini jadi kulit terdengar masuk akal baginya. Seenggaknya ia bisa makan nasi lagi. Ruslan hanya melihat orang-orang, lebih tepatnya melihat perempuan-perempuan cantik yang lalu lalang. Tidak ada rokok untuknya. Jadi, daripada melamun, Ruslan tahu bagaimana memaksimalkan kemampuannya untuk menikmati pemandangan. Tak beberapa lama, terdengar suara teriakan familiar. Ia datang. Ayo, naik apa kita? Ucap Ruslan. Naik bus lah, ini tempatnya masih jauh soalnya. Agus tidak banyak berkomentar. Ia sudah diberitahu kerjaan mereka tidak jauh dari kuli untuk bendungan. Di sepanjang perjalanan, Agus hanya melihat jalanan. Mereka menaiki bus antar kota, menjelaskan setidaknya kemana mereka akan pergi. Kocok,
Kawan yang mereka kenal dari warung kopi memang tidak banyak memberitahu soal pekerjaan ini, kecuali mereka butuh tenaga tambahan. Bahkan, Koco tidak memberitahu bahwa nanti Agus dan Ruslan tidak akan tinggal di mes tempat para kuli resmi tinggal. Agus dan Ruslan hanya tahu bahwa ada rumah yang siap menampung mereka selama mereka bekerja di tempat ini. Gratis lah, masa kalian sudah susah masih dimintai duit untuk tinggal? Santai saja. Ruslan hanya menatap Agus. Bila ada yang gak beres dari suatu pekerjaan, adalah sesuatu yang berbau gratis. Agus nyengir, buang air saja bayar. Ini tinggal di rumah orang masa gratis. Kalau nggak rumah setan, ya rumah orang gak waras. Tapi di lain hal, Koco meyakinkan Agus bahwa rumah itu gratis karena sudah dibayar setahun penuh dan pekerja sebelumnya sudah pamit pulang. Pamit pulang kenapa mas? Tanya Agus. Nggak tahu, kata Koco. Istrinya melahirkan, katanya. Koco mengangkat bahu. Tanpa sadar, bus memasuki daerah yang semakin malam, semakin sepi, sunyi. Agus masih tidak yakin. Yang lainnya pulang juga. Gak kerasan tutur Koco dan kemudian ia berdiri. Sudah sampai. Ruslan dan Agus mengangkat tasnya, mengikuti Koco yang sudah melangkah turun. Pertama kali melihat desa itu, Agus hanya melihat sebuah desa biasa saja. Tidak ada yang aneh, kecuali Koco. Koco menunjuk sesuatu, sebuah jalanan lurus. Setelah memasuki desa, Koco mengatakannya. Rumah yang nanti akan kalian tinggali, lurus saja ya, nggak perlu belak-belok, mudah kok posisinya. Sebelum menyalakan sebatang rokok, melipir pergi ke sudut desa lain, Agus dan Ruslan hanya saling menatap bingung sebelum bersama mereka pergi. Agus menelusuri jalan setapak, gelap. Tentu saja Ruslan mengikuti di belakang. Tidak ada bedanya sama jalanan di desa Agus. Hanya saja mungkin karena tempat asing. Suasana itu membuat mereka merinding. Koco asu, umpat Ruslan. Agus setuju. Saat mereka sampai di ujung jalan, Agus dan Ruslan tidak lagi melihat ada jalan setapak, kecuali rumput setinggi mata kaki. Di depannya ada kebun pohon jati yang menjulang tinggi. Agus dan Ruslan melihat di sana sini, tidak ada jalan. Lelah bila harus kembali. Agus menembus masuk ke kebun jati seorang diri. Tak beberapa lama, Ruslan mengikuti. Di bawah pohon jati, Agus menahan diri. Sejak kecil, ia memang biasa dengan tempat seperti ini. Namun Ruslan berhati-hati. Pekerjaan yang sempat membuatnya bersemangat tiba-tiba seperti mati rasa. Perasaannya tidak enak. Tapi selama ada Agus, Ruslan merasa semua akan baik-baik saja. Baik-baik saja sebelum Ruslan melihat tempat tinggal mereka. Sebuah rumah yang ada di balik kebun jati. Rumah kayu berdiri sendiri dengan petromax yang sudah menyala. Pintunya terbuka. Agus mendekatinya. Gus, rumah setan pasti Gus, ucap Ruslan. Iya, rumah siapa lagi yang kayak gini kalau nggak rumah setan? Agus menimpali, tapi ia tetap mendekati. Di pintu rumah tercium aroma makanan. Ruslan semakin yakin. Sampai dari dalam muncul si pemilik rumah. Sudah datang ya? Silahkan. Mata Agus bertemu dengan mata seorang wanita. Usianya mungkin lebih tua dari Agus. Sosoknya ramah. Ia mengangguk saat Agus berdiri di depan pintu. Ia melewati Agus. Ruslan melangkah masuk, mengamati makanan yang tersaji di meja. Namun Agus mengatakannya secara tiba-tiba. Saya mencium lemah layat dari makanan itu. Si wanita menoleh, menatap Agus. Ia tersenyum, mengangguk sebelum pergi.
Agus baru tahu ada rumah lebih besar tidak jauh dari tempat ia berdiri. Agus menutup pintu. "Gak usah dimakan, Rus, biarin aja," ucap Agus. Ia memandangi rumah besar di seberang dari jendela. Ruslan mendekati. "Perasaanku tadi gak ada rumah lo di situ." "Rumahnya demit," kata Agus tertawa, membuat Ruslan kesal. Sahut Ruslan. "Aku tahu kamu dulu suka ngilmu, tapi jangan begitu ngomongnya. Itu kayak kamu nantangin dia," sahut Ruslan khawatir. "Iya Rus, paham aku. Aku cuma mau lihat reaksinya." "Itu makanannya gimana?" "Biarin aja, besok juga udah dimakan ulat." Agus menutup tirai jendela. "Berarti rumah ini memang gak beres ya?" Agus duduk sembari melihat makanan di depannya. Ia melihat Ruslan yang masih penasaran. "Bukan rumahnya yang gak beres, tapi tanah tempat rumah ini berdiri yang tidak beres." "Tanah," sahut Ruslan. "Rumah ini berdiri di atas tanah tumbal." Agus berdiri. Ia berkeliling rumah. Sebenarnya daripada rumah, tempat ini lebih terlihat seperti gubuk kayu reot. Hanya ada 2 kamar dan 1 dapur. Selebihnya ruang tamu dan pekarangan. Namun ada rumah yang lebih besar persis di depannya. Rumah itu bukan rumah demit seperti yang Agus katakan. Namun rumah itu adalah rumah manusia. Agus pun mengatakannya pada Ruslan agar ia tidak bertanya lagi. Perempuan tadi itu Gundik Colo. Ruslan kaget bukan main saat mendengarnya. Masa masih ada perempuan seperti itu? "Iya," Agus mengangguk. "Kelihatan. Dari aroma dan cara dia berjalan kelihatan sekali dia Gundik Colo." Ruslan geleng kepala. "Serem juga ini tempat. Pergi nggak kita ini?" sahut Ruslan. "Nggak usah. Yang penting hati-hati aja sama tuh perempuan," batin Agus. Matanya melihat sudut dapur. "Lihat apa?" "Pocongan." "Matamu," kata Ruslan. Agus hanya geleng-geleng kepala. "Ada berapa?" Agus menatap Ruslan. "Masih 7 sih Rus. Kayaknya nanti malam keluar semua." Agus pun menutup pintu dapur. "Biarinlah." Agus melipir ke kamar, diikuti Ruslan. Umpatnya berkali-kali. Malam itu masih awal dari segalanya. Manakala Agus sudah terlelap dalam tidurnya, Ruslan mengintip dari jendela kamarnya. Di sana, jauh di tempat rumah tempat perempuan itu tinggal, ia tengah berdiri tepat di jendelanya, tengah menatap tempat Ruslan mengintip. "Kamu Gus, gara-gara mulutmu semalam gak tidur aku," sahut Ruslan mengejar Agus yang sudah menyampirkan tasnya, bersiap menemui Koco yang sudah menunggu di luar rumah. Beberapa kali Agus melirik Ruslan, senyumannya mengembang. "Yang nyuruh kamu gak tidur itu siapa?" sahut Agus cengengesan. Sampai di depan, Agus membuka kain yang ia gunakan untuk menutupi makanan. Ketika kain dibuka, Ruslan melompat. Melihat makanan semalam dipenuhi belatung yang memakan saripati. Bau busuk langsung menusuk hidung Agus dan Ruslan. "Busuk," ucap Agus. "Ya sudahlah, kesiangan kita." Agus dan Ruslan melangkah keluar. Tepat di depan rumah, tiba-tiba mereka berhadapan dengan perempuan itu. Ia menunduk, mengucap, "Monggo." Agus ikut menunduk, kemudian melewatinya. Ruslan yang sedari tadi memperhatikan, melihat gelagat mata perempuan itu yang mengikuti sosok Agus yang terus berjalan cepat. Di sudut bibirnya, perempuan itu tersenyum, namun Agus tidak tahu akan hal itu. "Gus, orang tadi senyum loh lihat kamu, gak takut?" "Suka kali sama aku," sahut Agus tertawa-tawa. "Gak takut kamu disukai yang seperti itu?" "Enggak lah, bagaimanapun dia masih manusia kok." Lama mereka berjalan di bawah kebun pohon jati.
Sampailah mereka di jalanan setapak, menuruni jalan utama. Sebelum melihat Koco dan semua teman-temannya, Agus dan Ruslan bertegur sapa sebelum memulai pekerjaannya. Ruslan masih kepikiran ucapan Agus semalam. Semuanya berputar dalam kepalanya, mulai dari tanah layat, pocong sampai gundik colo. Semua itu tidak asing baginya, kecuali masih ada perempuan seperti itu di zaman seperti ini. Sejujurnya, ia takut sekali, namun Agus aneh. Hari mulai petang, Agus dan Ruslan kembali. Manakala ia mau melewati jalan ke pohon jati, kebetulan mereka berpapasan dengan seorang lelaki tua pencari rumput. Lelaki itu melihat Agus dan Ruslan bergantian. "Kalian yang tinggal di rumah Lastri?" "Iya," kata Agus. "Kalian sudah tahu ada apa di sana?" ucap lelaki tua itu lagi. Ia kali ini hanya melihat Agus. "Iya Bapak, saya tahu," sahut Agus. "Yowes," katanya. "Jangan sembrono yole." Si lelaki tua pergi melewati Agus. Dari jauh, siluet hitam perempuan itu terlihat di ujung jalan. Ruslan yang pertama melihatnya. Manakala saat Agus melihatnya, perempuan itu berjalan pergi. Agus dan Ruslan hanya berpandangan, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah. "Aneh gak sih?" kata Ruslan. "Perempuan itu kayak cari masalah sama kita." Agus hanya mendengar Ruslan bicara. Saat sampai di tanah terbuka, Agus menilik rumah besar itu. Meski sama-sama terbuat dari kayu, namun kesan ngeri saat melihatnya tidak dapat dikesampingkan. Hal yang sama seakan setiap hari rumah itu menunjukkan tajinya kepada Agus. Agus membuka pintu. Ia tidak lagi melihat makanan di atas meja. Semua sudah dibersihkan. "Aku mandi dulu ya," kata Agus. Ia menuju dapur. Di belakangnya ada pintu lagi. Di sana ada sumur tua. Ruslan memilih merokok di teras. Rokok yang ia rampas dari Koco. Manakala ketika Ruslan menikmati kepulan asap rokok di teras rumah, Ruslan melihat sesuatu mengintip dari balik kebun pohon jati. Ruslan mendelik. Ia tidak salah lagi. Yang mengintip itu pocong. Ucap Ruslan, melipir masuk ke rumah, menuju tempat Agus mandi. Kebetulan Agus baru selesai. Ia melihat Ruslan, rokok di mulutnya mengepul tanpa ia sentuh. "Pocongan ya," kata Agus. Sembari mengeringkan rambutnya. "Itu di kamar mandi ada 2. Ruslan mengikuti Agus. "Pindah aja yuk, gak tenang aku." Saat itulah Agus mengintip rumah besar itu dari jendela. Matanya seperti tengah mengawasi. "Gini Rus," kata Agus serius. Ia tidak pernah seserius ini. "Tanah tapal biasanya dipakai oleh orang kaya atau enggak orang berpengaruh. Sekarang pikir, kira-kira ada apa ya di rumah itu? Ya mungkin dulunya tanah ini tanah tapal, tapi belum dibersihkan. Ya kali, dikira aku nggak tahu. Ngebersihan tanah kayak gini sih nggak sembarangan dan jarang orang mau. Bahkan orang ilmu kayak kamu nggak bakal mau bersihin kan," kata Ruslan. Ia masih melihat Agus yang masih mengawasi. "Tahu aku maksudmu Rus," kata Agus. Sekarang ia duduk. Gunanya perempuan itu apa coba? Udah di tanah tumbal, dijaga sama gundik colo lagi. Aku penasaran, yang punya siapa ya? Aku jadi pengen tahu. Agus mengedipkan mata melihat Ruslan. Saat itu Ruslan menyadarinya. "Cok," kata Ruslan yang baru sadar arah pembicaraan Agus. "Kamu mau mencuri sesuatu yang ada di dalam rumah itu kan? Gila kau, itu perempuan gak sembarangan ya. Cari mati kamu." Ruslan tak sanggup bicara lagi. "Bukan aku, kita. Matamu, kamu aja.
Pantas dari awal sudah dikasih sesuatu yang gak masuk akal sama yang punya rumah. Halah, Agus tertawa. Enggak lah, aku juga gak segila itu. Aku itu cuma penasaran aja, kerjaan itu perempuan jagain apa? Atau enggak, ngapain dia? Kalau pocongan yang di belakang kamu kan, cuma bisa ngeliatin kita, gak bakal ngapa-ngapain. Nah, masalahnya tuh perempuan juga ngawasi kita, pasti ada sesuatu, saut Agus. Ruslan diam. Gus, boleh tanya? Ruslan mencoba untuk tenang. Agus mengangguk. Kata orang, tanah tumbal kalau dijaga pocong, tanahnya ditanami kain kafan dari orang yang meninggal. Itu betul. Agus mengangguk. Dan kain kafan yang meninggal pun gak sembarangan, harus Jumat Kliwon. Betul. Agus mengangguk lagi. Berarti berapa banyak kain kafan yang ditanam di dalam tanah ini? Ruslan menunggu Agus bicara. Agus tampak berpikir. 100 kayaknya. Ruslan menelan ludah. Ada 100 pocong di sini, Gus. Iya, kata Agus. Di luar masih banyak yang berdiri liatin kita. Ruslan berdiri. Ia menyesap rokok. Tinggal 2 batang lagi. Saat Agus meminta sebatang, Ruslan menolak. Matamu, aku kok jadi penasaran juga. Apa ya yang disembunyikan di sana? Mau lihat nggak? Saut Agus. Oke. Agus membuka pintu. Diikuti Ruslan. Loh, kok sekarang? Nggak nanti lebih malam tah? Agus tetap berjalan. Ruslan kebingungan. Mereka sampai di depan pintu. Agus mengetuknya dan perempuan itu muncul. Melihat Agus dan Ruslan. Daripada saya penasaran, saya mau tanya sama Anda. Anda ini jaga apa sebenarnya? Kata Agus. Ruslan hanya melongo melihat kawan baiknya yang sudah hilang otak. Perempuan itu tersenyum, mengangguk, lalu berujar lirih. Silahkan masuk, Mas. Agus melangkah masuk. Ruslan mengikuti di belakang. Ia melihat perempuan itu yang masih menunduk, memberi hormat pada mereka. Setelah Agus dan Ruslan duduk, ia menutup pintu, menguncinya. Saya ke belakang dulu untuk mengambil makanan. Terima kasih, saya tidak perlu melakukan hal buruk pada Anda. Ucap Ruslan. Kamu gak bilang maksudnya lihat itu begini. Aku kira nanti malam kita sembunyi buat lihat sendiri. Agus hanya diam. Ia tidak menggubris mulut Ruslan. Tiba-tiba perempuan itu muncul. Mas Agus benar. Bila kalian datang sembunyi-sembunyi, kalian bisa celaka. Mbaknya tahu namanya Agus dari mana? Tanya Ruslan. Saya pun tahu nama Anda Ruslan. Perempuan itu meletakkan 2 gelas kopi. Tangannya begitu telaten, termasuk saat menghidangkan jajanan pasar itu. Ruslan tidak lagi bicara. Ia fokus pada ekspresi perempuan itu yang datar. Saya sudah sering melihat petaka dimulai dari ketidaktahuan dan rasa penasaran. Sejujurnya, hal itu memang bersifat lumrah dan dimiliki oleh setiap manusia, termasuk Anda. Jadi, apakah semua sudah jelas, Mas Agus? Agus hanya diam, keningnya berkeringat. Ruslan baru menyadarinya. Agus tidak banyak bicara. Ia meraih segelas kopi, menyesapnya perlahan. Kemudian melirik Ruslan. Kopinya aman, Rus, diminum saja. Ruslan pun merasa canggung. Ia tidak mengerti. Perempuan itu duduk dan tidak memandang mereka. Matanya kosong melihat tempat lain. Dengan perlahan, perempuan itu menengok pada Agus dan Ruslan. Kalian masih ingin tahu ada apa di sini? Agus dan Ruslan diam saja, tidak ada pembicaraan lagi. Saat Agus kemudian mengatakannya, terima kasih suguhannya, saya pamit Mbak Lastri. Agus berdiri, perempuan itu mengangguk. Ruslan merasa aneh. Ia tahu Agus tiba-tiba berubah semenjak ia melewati pintu. Seperti ada sesuatu yang tidak dapat ia katakan. Manakala Mbak Lastri sudah membuka pintu, Agus dan Ruslan melangkah pergi.
Ketika tiba-tiba Ruslan tercekat. Di luar rumah Mbak Lastri berjejer pocong. Agus dan Ruslan bergegas pergi. Ia mencium aroma busuk yang membuat Ruslan menutup hidung. Meski Agus berjalan biasa saja, ia seperti melamun. Matanya kosong. Ruslan segera menutup pintu. Ia melihat pocong-pocong itu menatap rumahnya. Di sana, perempuan itu masih berdiri di pintu. "Ada apa, Gus, sebenarnya?" tanya Ruslan. Agus hanya bengong. Matanya benar-benar kosong. Karena lelah menunggu Agus menjawab, Ruslan memberikan sebatang rokok di mulut Agus. Beberapa saat kemudian, Agus seperti baru sadar. "Cok, pergi yuk." Ruslan heran. Agus masuk ke kamar, memasukkan semua bajunya ke tas secara serampangan. Ruslan yang masih kebingungan lantas mendorong Agus bertanya dengan kesal. "Ada apa sih sebenarnya? Kamu tadi lu gak apa-apa, apa karena kopi?" Agus menggeleng. "Kopinya gak apa-apa, Rus, tapi..." Agus menelan ludah, seperti lidahnya keluh. "Kamu sih bodoh, ngapain nyamperin ke rumahnya? Jadi gini kan sekarang." Ruslan menatap Agus kesal. "Itu pocong pasti sengaja biar aku lihat kan. Sialan si Lastri." "Aku kasih tahu ya Rus," kata Agus. "Ini adalah tanah tumbal. Kamu dengar sendiri kan? Gimana ucapannya kalau kita sembunyi-sembunyi cari tahu? Dia ngancam itu sebenarnya. Satu yang harus kamu ingat dalam kepalamu. Kalau kamu niat buruk ke tanah tumbal, nasibmu bisa tragis." "Jadi karena itu, kamu datengin dia langsung?" tanya Ruslan. "Iya, buat minta izin kalau dia ngasih tahu." "Terus, dia sudah ngasih tahu apa yang dia lakukan?" Ruslan melihat gelagat Agus berubah. Agus membelakangi Ruslan. "Dia perempuan yang gila, Rus. Aku mencium aroma darah di sana." "Darah apaan?" "Darah pocong kali yang kita lihat tadi," sahut Ruslan. Enggak, sahut Agus. "Aku pernah cium aroma kayak gini. Ini bukan darah karena luka. Ini darah apa ya?" Agus tampak berpikir. Darah yang baunya amis sekali. Darah perjanjian. Agus langsung sadar. Perjanjian. "Tumbal maksudmu? Pocong tadi?" Ruslan masih bingung. "Goblok kamu ya Rus. Tumbal itu gak harus manusia," kata Agus mulai kacau. "Tanah tumbal, itu maksudku. Tanah ini ditanami bermacam-macam tumbal. Ada kain pocong, rambut yang punya rumah pun bisa jadi tumbal. Tumbal binatang. Orang dulu, terutama mereka yang punya nama, menggunakan bermacam-macam tumbal agar tidak ada yang punya niat buruk bisa mencelakainya. Tumbal pocong pun untuk menakut-nakuti saja, sama halnya dengan tumbal rambut si pemilik rumah. Siapapun yang punya niat buruk, ia akan lihat si pemilik rumah terus-menerus. Tumbal binatang, bahkan tumbal rempah-rempah seperti cabai, bawang merah, dan putih. Semua itu bisa jadi tumbal, asal ada mantra perjanjiannya. Tumbal manusia jarang digunakan untuk menjaga rumah, tapi saat aku masuk rumah itu, ada sesuatu yang gak beres. Sesuatu yang gak bisa aku lihat, hanya tercium aroma amis darah itu. Menyengat sekali, sampai membuatku ketakutan. Ini gak biasa, ini di luar apa yang aku tahu. Perempuan ini, dia sesuatu yang sangat hitam. Anculah, sahut Agus. Ia semakin kacau. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketok dengan keras. Tok, tok, tok. Agus dan Ruslan berpandangan satu sama lain. Agus berjalan keluar kamar. Ruslan memandang dari dalam. Ia mengintip siapa yang mengetuk pintu. Saat Agus membuka pintu, Ruslan melihat Mbak Lastri.
Ia membawa piring dengan jajanan pasar. Terdengar ia berbicara dengan Agus. "Makanannya tadi belum dimakan, Mas," Lastri melirik. "Tenang saja, makanannya saya beli dari pasar, jadi nggak ada lemah layatnya." Agus hanya mengangguk, sementara Ruslan masih mengawasi. Terjadi percakapan antara Agus dan Mbak Lastri, namun Ruslan tidak bisa mendengarnya. "Saya tunggu jawabannya, Mas." Mbak Lastri pergi. Agus meletakkan begitu saja piring itu, lantas menatap Ruslan. "Ada apa, Gus?" "Cok," ucap Agus. Ia kemudian duduk dan menutupi wajahnya. Tidak ada yang mau ia bicarakan sama Ruslan. Namun Ruslan tahu sesuatu. Mereka belum boleh pergi. Agus benar-benar tidak mau bicara lagi. Lantas ia masuk ke kamar lalu tidur. Ruslan pun mengikuti. Meski seranjang, Ruslan merasa pasti Mbak Lastri mengatakan sesuatu. Apa itu? Entahlah. Malam kian larut. Baru saja Ruslan memejamkan mata, ia mendengar lagi suara pintu diketok. Anehnya, suara pintu diketuk tidak terdengar dari pintu depan, melainkan pintu belakang. Ruslan beranjak dari ranjang. Ia ingin membangunkan Agus, namun ia merasa tidak enak. Keluar dari kamar, Ruslan berjalan menuju pintu belakang. Ia terdiam di depan pintu, ragu untuk membuka. Semakin lama, ketukan pintu semakin intens. Ruslan akhirnya membuka pintu. Saat ia melihat seorang anak muda yang usianya masih 20-an. Anak itu menatapnya. Ekspresinya ketakutan dengan keringat di bajunya. "Mas, tolong Mas, izinkan saya masuk. Tolong." Ruslan diam. "Ngapain malam-malam kamu kesini?" tanya Ruslan. Si anak lelaki sempat bingung, bibirnya gemetar, namun kembali dia meminta tolong dan meminta Ruslan mengizinkannya masuk. "Siapa Rus?" tanya Agus tiba-tiba muncul. Ia menatap anak muda itu. Ekspresi wajahnya berubah. Agus mendekat dengan cepat, mencengkram baju anak itu, menariknya masuk, kemudian menutup pintu. Wajah Agus terlihat panik. "Kamu maling di tanah tumbal? Cari mati kau." Ruslan baru sadar apa yang terjadi. Ia menatap anak lelaki itu yang kini ketakutan. Ruslan ikut panik. Belum selesai pembicaraan Agus, tiba-tiba pintu depan diketuk. Tok tok tok. Ruslan dan Agus menatap pintu. Mereka terhenyak. Agus mendorong masuk anak itu ke kamar, menyembunyikannya di bawah ranjang. Ruslan membuka pintu. Ia melihat Mbak Lastri berdiri dengan parang. Wajah Mbak Lastri melotot dengan senyuman segaris, nyaris seperti menahan luapan amarah. Di tangannya, Mbak Lastri menggenggam parang. "Ada apa lagi ya, Mbak?" kata Ruslan. Ia melihat gelagat Mbak Lastri yang kemudian matanya menyapu isi dalam rumah. Meski kakinya belum beranjak. "Kamu lihat tikus kebun?" Mata Mbak Lastri masih mencoba melihat-lihat isi rumah. Namun Ruslan menghalangi. Wajah Mbak Lastri semakin tidak enak untuk dilihat. "Minggir, biar ku potong kakinya," sahut Mbak Lastri. Mbak Lastri mendorong Ruslan. Dengan langkah kaki cepat, ia menyibak tirai kamar tempat di mana Agus dan Ruslan biasa tidur. Jantung Ruslan rasanya mau copot, terutama
Seketika sorot mata Mbak Lastri menatap tajam Ruslan setelah ia melihat isi kamar. "Mati aku," batin Ruslan. Mbak Lastri berbalik, tapi sebelum melewati Ruslan, ia mengingatkan, "Sebenarnya temanmu sudah tahu, dia akan mati kok. Cuma sampaikan jangan terlalu ikut campur." Ruslan mondar-mandir sepanjang malam. Jantungnya terus berdegup kencang. Tidak ada Agus dan bocah itu di dalam kamar. Rokok pun habis. Kepala Ruslan seperti ditusuk-tusuk. Ia gelisah berjam-jam. Agus dan bocah itu hilang. Kemana manusia-manusia itu? Pintu terbuka. Agus melangkah masuk. Nafasnya tersenggal. Badannya bermandikan keringat. Ia langsung meneguk air dalam ceret sampai habis sebelum membantingnya. "Goblok!" umpatnya saat melihat Ruslan. "Pasti mati anak itu." Ruslan teringat ucapan Mbak Lastri. Ada apa sebenarnya? Ruslan mendekati Agus. Ucapan Mbak Lastri dan Agus nyaris sama persis. Namun, hanya dia yang belum memahami situasi. Ia tampak berpikir, namun isi kepalanya sudah mentok. Dengan pelan, Ruslan mengatakannya kepada Agus. "Maksudmu apa?" Agus mendelik menatap Ruslan. "Aku mau memberikan anak itu kepada Lastri, biar dia bisa hidup. Tapi anak itu malah melompat lewat jendela. Langsung saja aku kejar, sayang hidupnya masih panjang." Ruslan yang mendengarnya langsung bereaksi. "Gila kamu ya, yang ada anak itu bisa dipotong sama Lastri." "Justru itu, paling hanya jari jemarinya yang dipotong." Ruslan semakin bingung, namun Agus mengerti. Ruslan belum mengerti. Lantas ia mengulangi ucapan yang pernah ia katakan itu lagi agar Ruslan ingat. "Jangan membuat masalah di atas tanah tumbal, apalagi untuk mencuri." Gimana? Kepala Ruslan seperti dibenturkan ke tembok. Ucapan Agus terlalu berbelit. Lantas Agus duduk. Ia memandang Ruslan. Wajahnya tidak bisa dibaca. Bahkan oleh Ruslan sekalipun yang sudah mengenal Agus luar dalam. "Punya rokok enggak?" "Enggak," ucap Ruslan. "Aku tadi ngejar anak itu. Kenceng banget larinya, udah kayak kijang. Dari situ aku jadi yakin pasti ada apa-apa sama anak ini." Agus diam. Anak ini disuruh oleh orang untuk melakukan sesuatu di sini. Hal yang paling bangsat adalah anak itu tidak tahu tanah apa yang ada di sini. Dia ada yang nyuruh, sahut Ruslan. Agus mengangguk. Anak itu sudah ketahuan, pantas saja itu pocong sampai ngumpul kayak tadi. Ternyata mereka nungguin anak ini masuk ke tanah tumbal. Nggak bisa seenaknya kayak gitu. Harus dapat izin yang punya. Sedangkan yang punya bukan Lastri. "Lalu hubungannya Lastri bawa parang apa?" ucap Ruslan. "Dia mau nolong anak itu. Kalau anak itu mau selamat, dia harus minta izin sama yang punya tanah ini. Tapi itu kan nggak mungkin. Jadi Lastri akan ambil apa yang harus diambil dari anak itu, yaitu jari tangannya. Kalau Lastri nggak melakukan itu." Ruslan menatap Agus. Ia melihat Agus menatap kosong apa yang ada di depannya. Lantas ia berdiri, lalu masuk ke kamar. Ruslan langsung sadar. Ia teringat dengan maksud kedatangan Lastri tadi. Sekarang ia tahu alasan kenapa mereka belum boleh pergi. Pagi itu berjalan seperti biasanya. Agus tidak banyak bicara seperti sebelumnya. Ia sudah bersiap menuju tempat kerja. Ruslan hanya mengawasi. Ia tidak mau membahas kejadian semalam. Agus melihat sebungkus nasi di meja. "Aku yang bungkusin makanan itu subuh tadi, Gus," kata Ruslan. Setelah mendengar kata Ruslan, Agus baru mau membuka makanan itu. Aneh, Agus yang sekarang dilihat Ruslan seperti bukan Agus yang biasanya. Kenapa tadi diam? Takut makanannya dari Mbak Lastri? Biasanya kan langsung tahu dari aromanya.
Canda Ruslan yang tidak ditanggapi sama Agus. Seusai Agus makan, mereka bersiap berangkat bersama. Agus masih tidak banyak bicara, namun seperti tersentak. Manakala baru keluar dari pintu, Balastri berdiri di teras rumah. Di tangannya ia tengah memegang gagang sapu. Ia berdiri tersenyum menyapa mereka. Ngeri, batin Ruslan. Dilihat dari manapun, wajah Balastri tidak memiliki emosi. Matanya besar, hidungnya mancung, kulitnya sawo matang. Dengan rambut disanggul, karismanya membuat Ruslan sadar. Gundik Colo rupanya memang gila seperti cerita-cerita yang tersebar. Ruslan menunduk. Baru juga Ruslan melewati Balastri, Agus tiba-tiba diam berdiri di depan Balastri. Ruslan ikut berhenti. Ia menatap Balastri yang memberikan sesuatu kepada Agus. Namun Agus buru-buru memasukkannya ke dalam saku, seakan menyembunyikannya dari Ruslan. Sorot mata Agus kaget. Dia ngasih apa, Gus? Tanya Ruslan. Agus hanya menggeleng. Ia tetap berjalan, seakan mengabaikan Ruslan. Kesal, Ruslan menarik tangan Agus, memintanya bercerita. Terpaksa Agus mengambilnya dari saku celananya. Ia mengeluarkan setangkai bunga kamboja. Ruslan melotot menatap Agus. Koco sudah menunggu bersama yang lainnya. Ia membagikan jatah rokok hari ini kepada Agus dan Ruslan. Namun, Koco merasa hari ini ada yang berbeda dengan dua kawannya. Ada apa sih ini? Kok mukanya pada nggak enak? Ruslan melewati Koco, nyocot. Agus dan yang lainnya segera naik ke mobil pick up yang akan mengantarkan mereka ke tempat kerja, melewati rumah-rumah warga. Dari semua orang yang ada di sana, hanya Koco yang juga merasa Agus jadi aneh. Ia melihat Ruslan, memberi isyarat kenapa si Agus, namun Ruslan tidak peduli. Jalan menuju lokasi kerja harus melewati jalan setapak yang hanya cukup dilalui satu mobil. Di samping kiri ada perkebunan warga, di samping kanan tebing rumput dengan sungai beraliran deras. Ruslan merokok sambil melirik Agus. Pikirannya kosong, disenggol beberapa kali pun Agus tidak peduli. Tiba-tiba terdengar ramai orang tengah berkumpul di sana. Semua orang lantas berdiri di atas mobil pick up, mencari tahu ada apa, termasuk Agus dan Ruslan. Mereka melihat warga menuruni tebing. Koco yang saat itu dekat dengan satu warga yang mendekat langsung bertanya, "Ada apa, Pak?" "Ada anak kecil meninggal di sungai." Ruslan menatap Agus. Lantas mereka semua langsung ikut turun untuk melihat. Warga sudah ramai. "Anak kecil dia bilang, Gus," kata Ruslan. "Yang semalam kan anak gajah, sudah nggak masuk anak-anak itu." Bukannya tertawa, Agus justru ikut turun, melewati kerumunan warga. Ruslan yang merasa harus lihat juga terpaksa ikut Agus. Ketika Ruslan berhasil, Agus mematung. "Cok!" Ruslan tertunduk, menyaksikan sosok yang tarik itu adalah pemuda semalam. Ia menarik Agus, namun Agus menolak. Koco rupanya dari tadi memperhatikan. Ia ikut menarik Agus, dan akhirnya mereka pergi. "Aku mau ngomong sesuatu sama kalian," kata Koco. "Harus tak sampein kayaknya." Baru pertama kali muka Koco tampak serius. Sepanjang perjalanan, Koco tampak seperti mau bicara, namun ia menahan semuanya. Ruslan dan Agus, apalagi mereka sepanjang perjalanan tidak ingin bicara. Pikiran mereka berdua melayang-layang teringat wajah pemuda itu. Turun di lokasi kerja, Agus tidak peduli dengan apa yang mau disampaikan Koco. Ia memilih untuk mulai mengaduk semen bersama yang lainnya. Hanya Ruslan yang mendengar Koco. "Gini, kayaknya rumah yang kamu tempati itu angker ya?" Ruslan diam.
Ia tidak tahu harus menanggapi apa yang baru Koco ucapkan. Orang yang sebelumnya tinggal di sana, itu mereka cerita kalau setiap malam ada yang suka ngeliatin mereka. Koco tampak berpikir, pocong sih katanya. Ruslan masih diam. Nah, sebelum mereka pergi, satu dari 4 orang yang tinggal, dia kayak si Agus begitu. Diem aja, ucap Koco. Terus Koco tampak berpikir, lalu meminta Ruslan mendekat. Saat Koco berbisik, Ruslan melotot menatap Koco. Bodoh, sudah tahu kayak gitu. Aku sama Agus malah disuruh tinggal di situ. Gila. Loh, aku juga cuma ngikutin peraturan. Udah gak ada kamar di mes. Rumah itu sudah dibayar setahun penuh. Koco mencoba membela. Ya tapi kamu gak bilang kalau ada kejadian begitu. Tahu tidak, perempuan depan rumah itu Gundik Colo, sahut Ruslan. Koco langsung diam. Jangan ngawur kamu Rus, kata Koco. Mana ada perempuan begitu zaman sekarang. Fitnah Rus, fitnah. Agus yang bilang, kalau kamu gak percaya, tinggal sama aku saja. Masih ada 1 kamar, kata Ruslan. Matamu, gak mau aku. Koco menolak. Yakin dia Gundik Colo? Sakti dong. Iya sakti, kata Ruslan. Kalau dia mau, dia bisa gorok lehermu dari rumah. Koco tidak bicara. Ia seperti ingat sesuatu, tapi enggan mengatakannya. Gini Rus, si Agus, awasi dia ya. Kalau ada aneh-aneh, bilang sama aku. Aku kenalin sama seseorang, kata Koco. Asu koenco. Semenjak Ruslan tahu sesuatu, setiap ia sampai di rumah, Ruslan mengunci pintu. Ia sering melihat ke jendela, matanya mengawasi rumah itu. Gus, kapan yang punya ini tanah datang? Nanti Lastri ngasih tahu, ucap Agus. Kamu sih nantangin perempuan itu, kata Ruslan. Terus aku mau ngomong, kalau aku pergi, kamu di rumah aja, jangan kemana-mana ya, sahut Agus. Piye Gus? Tanya Ruslan. Saat itu juga suara pintu diketuk. Ruslan terhenyak sesaat menatap pintu. Agus berdiri, ia membuka pintu. Tepat di sana ada Mbak Lastri. Agus menutup pintu. Ruslan hanya bisa diam ketika Agus melangkah lebih dulu. Di belakang Mbak Lastri menunduk memberi salam pada Ruslan. Tepat di tangannya, ia menggenggam pisau kecil yang biasa digunakan untuk memotong ari-ari. Saya dulu Mas Ruslan, ucap Lastri. Ia mengikuti Agus masuk rumah. Ruslan langsung lari. Ia menembus kebun jati. Ia harus mencari Koco, menyampaikan apa yang ia lihat. Tepat seperti apa yang Koco ceritakan siang tadi. Manakala Ruslan berlari, ia mencium aroma kentang. Sekeliling kebun jati dipenuhi pocong. Mas, tolong bukakan tali saya. Satu di antara mereka mendekati Ruslan. Ia melayang hanya beberapa senti dari atas tanah. Ruslan gemetar. Ia tidak mau melihat muka yang hancur dan berbau kentang itu. Ruslan lanjut lari. Syukur, Ruslan tahu di mana biasa anak-anak nongkrong. Koco sedang main kartu. Saat Ruslan menceritakan Agus, Koco menelan ludah. Ia buru-buru pinjam motor, mengajak Ruslan menemui seseorang. Selama di perjalanan, Ruslan hanya kepikiran dengan sorot mata Lastri, licik. Agus itu ngilmu tapi sakit. Kalau tahu ada Gundik Colo, ya mending ngalah, gak usah ngelawan gitu. Wong pintar aja pikir-pikir kalau ada ilmu sama yang model begituan, sahut Koco. Ia menambah kecepatan motor, menembus rumah warga. Sesampainya di sana, Koco buru-buru mengetuk pintu. Namun, si pemilik rumah sepertinya tidak ada. Rumah kayu itu ditutup rapat. Ruslan menatap ke sana kemari. Kepalanya sakit sekali. Agus seperti dipelet terang-terangan sama Mbak Lastri. Tapi apa ya bisa, Agus kepelet semudah itu. Koco terus memanggil, namun tetap tidak ada jawaban.
Ruslan yang sudah tidak sabar ikut mengetok pintu. Saat di belakangnya terdengar seseorang. "Mencari siapa, Dek?" Koco dan Ruslan berbalik. Ia melihat lelaki tua dengan sak berisikan rumput menatap mereka. Ruslan ingat dengan lelaki tua itu. Ia suka mencari rumput di kebun jati. Tapi bila diingat lagi, cari rumput kenapa harus malam seperti ini? Apalagi rumput yang dia ambil dari kebun jati tempat Ruslan melihat. "Malam, Pak." Koco memberi salam, mencium tangannya. Ruslan diam. Koco menceritakan semuanya. Lelaki tua itu hanya berdiri di ambang pintu. Ia mengintip ke jendela. "Ini berapa ratus pocong yang ngejar kamu, Nak?" Koco ikut melihat jendela, namun ia tidak melihat apapun. Namun Ruslan melihatnya. "Kamu pulang saja, teman kamu sudah gak bisa ditolong," saut lelaki tua itu kepada Ruslan. Namun Koco mencoba bilang, "Tapi Mbah, yang dulu juga Mbah kan yang nolongin." "Beda kasus itu, Leh," kata si lelaki tua. "Kalau yang ini, temanmu sejak awal disukai sama Cah Gandeng iku." "Cah Gandeng, Bah?" tanya Koco. "Apalagi kalau nggak gendeng tuh bocah. Aku tahu perjalanan hidupnya sampai dia jadi begitu. Saya sih bisa kalau adu ilmu. Tapi ya Gundik Colo ini." Lelaki tua itu tertawa. Ia melempar pocong yang Ruslan lihat dengan tulang ayam. "Saya bisa mati." "Lalu bagaimana, Mbah?" tanya Koco. "Temanmu itu ilmunya juga lumayan. Dia pasti ada alasan kenapa mau. Kalau dipelet sih gak yakin aku. Pasti ada yang dia sembunyikan," kata Simbah. Sekarang ia melempar apapun ke arah pocong di luar rumah. Ruslan bingung, seperti ia sengaja. Koco sudah tidak bicara lagi. Namun kemudian Ruslan mengatakan apa yang seharusnya ia katakan dari tadi. "Mbah bilang tadi tahu perjalanan hidupnya. Mbah kenal sama Mbah Lastri." Setelah Ruslan mengatakan itu, lelaki tua itu berhenti bermain sama pocong di depannya. Ia diam. "Ya, saya kenal dia." Lelaki tua itu kini duduk. Ia menutup pintu setelah meludahi pocong yang mau masuk ke rumah. "Guru saya yang bantunya menjadi Gundik Colo seperti sekarang. Namun itu semua atas dasar keinginannya sendiri. Lastri sebenarnya seusia sama saya. Kalian ada rokok?" saut lelaki tua itu. Ruslan memberi tanda pada Koco. Koco langsung tahu maksud Ruslan. Ia meraba saku celana, mengeluarkan sebatang rokok, memberikannya pada lelaki tua itu. Ia menghisap rokok sebelum mengatakannya. "Lastri bukan yang pertama di kampung ini." "Maksudnya, Mbah?" tanya Ruslan. "Lastri bukan Gundik Colo pertama di sini. Karena dulu sudah ada Gundik Colo juga sebelum Lastri." Koco berincut mundur. Ruslan apalagi. Lehernya meremang merinding. Satu Gundik Colo saja sudah gak waras. Ini malah sudah ada sebelumnya. "Lalu bagaimana akhir Gundik Colo sebelumnya, Mbah?" tanya Ruslan. Koco hanya bisa menelan ludah. Di rumah kayu itu mendadak hening, sepi sekali, bahkan api Petromax bergoyang tidak normal. Lelaki tua itu tampak berpikir sebelum Lastri ada di depan, sebaiknya kalian kembali. Lelaki tua itu berdiri, ia membuka pintu. Jauh di sana, Mbak Lastri berdiri di teras rumah, matanya kosong melihat ke arah pintu. Lelaki tua itu menatap Ruslan dan Koco. "Saya tidak bisa membantu banyak. Temanmu dia sudah ada di rumah. Masalah ini coba selesaikan dengannya." Ruslan melirik ketika ia berpapasan dengan Lastri yang kemudian masuk ke rumah lelaki tua itu. Ia mendengar Lastri menggumamkan sebuah nama, Purnomo. Jadi nama lelaki tua itu adalah Purnomo. Untuk apa Lastri masuk rumahnya? Apakah ada sesuatu yang mau mereka bicarakan? Dan aku masih gak percaya Gundik Colo masih ada. Malah ada 2 lagi di desa ini. Gila, kata Koco di atas motor. Ruslan hanya berucap, "Nyocot." Koco diam. Setelah Koco mengantar Ruslan, ia kembali ke rumah itu.
melewati kebun jati sendirian. Dari jauh, rumah itu sudah bisa dilihat. Pintunya terbuka. Tepat ketika Ruslan melewati pintu, ia melihat Agus tengah duduk seperti menunggunya. "Dari mana?" "Cari rokok, Gus." Agus hanya mengangguk, seakan tidak mau mendebat Ruslan. Ia masuk ke kamar. Sebelum masuk, Agus mengatakannya, "Kamu nanti tidur di kamar sebelah ya, aku ingin sendirian." Ruslan tidak menjawab. Agus berbeda. Berjam-jam sudah berlalu. Ruslan masih belum bisa memejamkan matanya. Lantas ia tiba-tiba merasa harus tahu apa yang ada di dalam rumah itu. Apa yang dijaga sampai yang jaga harus perempuan seperti itu. Ruslan beranjak dari ranjang. Lantas ia berpikir untuk memeriksanya saja. Ia melewati kamar Agus, berjalan pelan-pelan. Saat Ruslan merasa ada yang salah, ia kembali membuka gorden yang menutupi kamar Agus. Di sana Ruslan terhenyak. Lihat Agus duduk bersila di atas ranjang. Di depannya darah berceceran. Agus memuntahkan darah dengan mata terpejam. "Heh, Cok, kuen lapo, Cok?" Ruslan mendekati Agus, menepuk-nepuk pipinya. Namun Agus seperti tidak sadarkan diri. Ruslan kebingungan. Lantas ia buru-buru mengambil segelas air ke dapur, meminumkannya pada Agus. Namun ia terus memuntahkannya. Tiba-tiba terdengar suara Lastri berteriak. Agus belum juga sadar. Namun di luar, pintu depan digedor-gedor dengan keras. Suara Lastri berteriak seperti orang tengah marah. Ruslan mendekati pintu. Buka goblok!" Ruslan pun membuka pintu. Lastri langsung masuk. Ia berjalan pincang dengan tangan menyeret parang. Ruslan langsung menyusul Lastri. Namun Lastri keluar dari kamar dengan sendirinya. Menyeret Agus, ia menjambak rambutnya yang panjang. Agus masih muntah darah. Ruslan mencoba menahan Lastri, namun tatapan matanya membuat Ruslan ngeri sendiri. "Mundur kau! Mbah bisa dibicarakan baik-baik, Mbah. Tidak perlu pakai parang ya," ucap Ruslan. Lastri berhenti. Ia menatap Ruslan, menghunuskan parangnya. "Mbak, maksud saya Mbak." Lastri menyeret lagi. Sampai di pintu rumah, Lastri melemparkan Agus, menyeret kakinya sampai ke perkarangan antara rumah Lastri dan rumah tempat tinggal mereka. Ruslan yang tidak tahu harus apa dengan situasi ini, lari masuk rumah. Ia mengambil pisau dapur. Ia kembali melihat Lastri sudah menghunus parang yang Lastri pegang, terhunus di leher Agus. Ruslan sudah gemetar. Kalau sampai Agus digorok, ia akan buat perhitungan. Namun rupanya Lastri menjambak rambut gondrong Agus lalu memotongnya dengan parang. Agus terjerembab jatuh ke tanah. Ia berhenti muntah darah. Ruslan mendekati Lastri, menatap segumpal rambut yang ia pegang. "Temanmu kasih tahu, di sini ilmunya nggak ada apa-apanya. Kalau sudah sadar bahwa dia ke Mbah Purnomo." Ruslan mengangguk. "Enggi, Mbak," sahutnya. Enggi, Mbak." Ruslan mengkoreksi ucapannya. Kini ia menatap rambut yang masih ada di tangan Lastri. Ia pergi menjauh dengan kaki pincang. Ruslan menggendong Agus kembali ke rumah. Entah apa yang terjadi, Ruslan masih tidak mengerti. Ditemani Koco, Agus dibawa ke rumah lelaki tua itu. Ia sudah sadar, namun ia seperti orang linglung. Wajahnya pucat. Bahkan Ruslan sudah mengajaknya bicara sejak tadi pagi, namun Agus hanya diam. Mbah Purnomo hanya duduk memandanginya. Ia menunjukkan kain kafan putih. Mbah Pur membuka kain kafan putih itu. Di dalamnya ada segumpal rambut. Ruslan langsung tahu itu adalah rambut Agus. "Nekat," ucap Mbah Pur. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Mbah Pur langsung menghantam kepala Agus. Sebelum menekan hidungnya,
Tiba-tiba darah hitam keluar dari sana. Mbah Pur langsung menyesap hidung Agus. Ruslan dan Koco hanya bisa melihat kejadian itu. Mereka tidak mau berkomentar. Setelah selesai, Mbah Pur mengambil batok kelapa, memuntahkan isi mulutnya. Di sana, di tengah-tengah genangan darah hitam kental, ada segumpal daging busuk. Mbah Pur membuang ludah sebelum membersihkan mulutnya dengan sapu tangan. Ia meletakkan rambut hitam dan kain kafan di batok kelapa, membakarnya dan tercium aroma yang wangi. Wangi sekali sampai Ruslan dan Koco bingung. Mbah Pur kemudian meminumkan air putih. Agus sadar. "Kamu sudah tahu siapa yang punya tanah itu?" Agus hanya diam, keringatnya mengalir deras, bibirnya gemetar. "Sudah lihat juga gundik colo yang lain?" Mbah Pur masih bertanya. Agus mengangguk. Mbah Pur berdiri. Ia diam, kemudian mendekati Agus lagi. "Boleh aku melihat apa yang kamu lihat?" Agus mengangguk. Ruslan dan Koco masih diam. Ia melihat Mbah Pur mencium tangan Agus seakan ia meminta restu. Suasana menjadi hening, sangat hening sekali. Ruslan dan Koco merinding. Seperti tersedak, Mbah Pur melompat mundur. Di bibirnya keluar darah. Ia merangkak seolah mau memuntahkan sesuatu. Agus dan yang lain sontak menolong Mbah Pur, memijat lehernya. Mbah Pur terus memukul dadanya dan keluarlah gumpalan daging yang sama. Daging colo berlumurkan darah. "Artinya opo toh, Mbah?" tanya Ruslan. "Yang punya tanah mau datang mengambil apa yang harus dia ambil." "Apa itu, Mbah?" Mbah Pur tampak berpikir. "Lastri." "Cok," kata Mbah Pur. "Kamu tahu rumah Pak RT kan? Bilang sama dia, Balaseda mau datang." Ruslan melihat wajah Mbah Pur. Ia tidak pernah segelisah ini. Sedari tadi Mbah Pur hanya mengelus janggutnya. Mbah Pur melihat keluar rumah, lalu menutup pintu rumahnya. "Ikut saya." Ruslan dan Agus berdiri. Ia berjalan di belakang Mbah Pur yang melangkah masuk ke salah satu kamar. Di kamar itu, Ruslan banyak melihat benda-benda yang tidak asing lagi. Bawang putih dipasak, cabai diikat dengan benang, sampai kembang bertebaran di meja. Mbah Pur langsung mempersilahkan mereka duduk. Saat mereka duduk, tiba-tiba Mbah Pur memukul-mukul kepalanya seperti orang kebingungan. Bahkan ia menghantam rahangnya dan secara tiba-tiba menarik paksa giginya. Entah gigi mana yang ia ambil. Namun Ruslan dan Agus merasa ngilu melihat itu di depannya. Darah masih mengalir dari bibir Mbah Pur. Namun bukannya merasa kesakitan, Mbah Pur seperti tertawa terbahak-bahak melihat giginya tanggal. "Dan," bisik Ruslan yang ditanggapi Agus. Ia setuju. Berpikir bahwa semua itu selesai adalah kesalahan besar. Mbah Pur lagi-lagi menekan gigi bawah yang berada tepat di tengah dengan kedua tangannya. Matanya tengah menatap Ruslan. Dengan nafas tersengal-senggal, Mbah Pur menarik paksa hingga darah mengalir deras dari bibirnya. Menyaksikan hal gila seperti itu membuat Agus dan Ruslan tidak tahan. Ia mendekati Mbah Pur, namun Mbah Pur tak menghiraukan mereka. Ia seperti orang yang sudah kesetanan dan benar saja. Giginya berjatuhan dengan luka robek yang membuat Ruslan memalingkan wajah. Mbah Pur tertawa. Dengan serampangan, Mbah Pur mengumpulkan gigi yang berjatuhan itu, membungkusnya dengan daun pepaya di atas meja. Cipratan darah masih dapat dilihat oleh Ruslan dan Agus. Entah apa yang mau ia lakukan, Ruslan tidak mengerti. Karena setelahnya Mbah Pur menelan daun pepaya itu bulat-bulat. "Biar saja, hancur sekalian hancur." Agus dan Ruslan tidak mengerti maksud ucapannya. Karena setelahnya Mbah Pur mengambil sebilah keris yang digantung di atas tembok kayu.
Menyampirkannya di pinggul. Sebelum pergi, Mbak Pur berpesan agar mereka tetap di rumah ini. Tengah malam saya kembali. Saat itu juga kalian akan saya bawa masuk rumah Lasri agar kalian bisa tahu apa yang ada di dalam sana. Dan Mbah Pur tampak memandang Agus. Dia datang malam ini, nak. Agus pucat. Ruslan bisa melihatnya. Ada apa sih sebenarnya, Gus? Kamu sama aku udah saudaraan. Harusnya kamu cerita sebenarnya apa yang bikin kamu takut. Di dalam rumah itu ada... Agus seperti tidak bisa mengatakannya. Sialan, ada apa sih sebenarnya? Di dalam rumah itu ada... Ranggon. Ruslan yang mendengarnya hanya melotot pada Agus. Tae, kata Ruslan. Pantes ae sing jogo model ngunu. Lasri yang ngasih tahu kamu apa gimana. Model barang seperti itu tidak boleh diperlihatkan sama yang jaga. Nyawa itu Gus taruhannya. Apa jangan-jangan aku gak sengaja lihat terus. Ruslan hanya duduk pasrah, matanya melihat ke atas. Kadang aku mikir kamu itu pinter sampai tak anggap abang sendiri. Tapi kadang kamu bodohnya gak ketulungan, mirip Borgol. Tidak berapa lama, terdengar suara ketukan keras sekali. Selain keras, suara ketukan itu tanpa jeda membuat Agus dan Ruslan melihat ke pintu. Siapa itu, Gus? Agus dan Ruslan mendekat. Ketukan itu tidak berhenti-henti sebelum Rus, iki aku Koco. Seketika Ruslan langsung membukanya. Dan gila, lama sekali bukanya, sahut Koco emosi. Kamu balik ya? Belum Koco cerita, Ruslan dan Agus melihat apa yang ada di depan pintu. Di sana berdiri pocong tepat di depan rumah. Ia melihat Ruslan dan Agus dengan tenang. Agus menutup pintu perlahan dan sosok itu tidak terlihat lagi. Koco tidak tahu, namun Ruslan merasa ada yang salah sama desa ini, tepatnya saat ini. Koco duduk sembari merokok. Heran aku, Rus. Setelah dari rumah Pak RT, semua rumah seakan sepakat gak ada yang buka pintu. Bahkan waktu aku balik ke mes, pintunya gak dibuka sama anak-anak. Makanya aku kesini. Agus dan Ruslan tidak menjawab. Apa ada hubungannya sama itu ya? Ada lagi gak, Cok? Tanya Ruslan. Rokok, jawab Koco. Enggak bodoh, ada lagi yang aneh. Koco heran. Ini pertama kalinya Ruslan menolak rokok dan Agus malah diem aja. Ya itu Rus, di depan pintu aku nemu piring isi bubur, tapi cuma digeletakin aja, gak ada yang makan. Mas, buka mas. Tiba-tiba terdengar suara bersahutan. Ruslan dan Agus pura-pura tidak mendengarnya. Berbeda dengan Koco. Ia lantas berdiri. Ada orang kayaknya di luar. Jangan dibuka, Cok. Sudah duduk aja. Koco melihat Agus dan Ruslan heran. Halah, kalian itu. Gimana kalau orang yang nasibnya kayak aku tadi? Koco melewati Agus dan Ruslan. Suara-suara itu terdengar semakin lama semakin bising. Mas, buka mas. Mas, buka mas. Ruslan dan Agus hanya berdiri. Tepat saat Koco membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun di sana. Ruslan dan Agus pun merasa janggal. Ia tidak melihat apapun di luar pintu. Koco merasa heran, lantas menatap dua kawannya. Mereka saling memandang satu sama lain sebelum terdengar suara barang jatuh dari atas. Koco berbalik. Ia mendapati karung putih. Dengan perlahan Koco mendekat. Lantas melihat ke atas genteng. Namun ia tidak menemukan apapun. Koco menatap karung putih itu sebelum ia berbalik melihat wajahnya hancur berantakan. Tanpa pikir panjang, Koco langsung masuk. Asu, kata Koco menatap Ruslan dan Agus. Pocongan Gus, pocongan Rus. Agus dan Ruslan melihat Koco, lantas mereka kemudian bicara bersamaan. Rokok
Malam itu dilewati 3 orang itu dengan cerita tentang penghuni tanah layat itu. Di sini Koco sudah mengerti semuanya. Hampir semalam suntuk, Ruslan, Koco, dan Agus menghisap rokok. Sementara di luar terus terdengar suara itu yang saling bersahutan. "Buka mas, buka." "Jancok, menengok," bentak Ruslan, menggedor-gedor tembok kayu itu. Setelah berteriak, tiba-tiba hening. Suara itu menghilang. Ruslan pucat. Pintu terbuka. Semua mata langsung memandang ke pintu. Bersamaan itu, Mbah Por masuk, melihat ketiga orang yang tengah merokok di ujung ruangan. Baju Mbah Por dipenuhi darah. Wajahnya muram berantakan. Lantas ia menatap Agus. "Ayo ikut." "Cuma Agus, Mbah?" tanya Ruslan. Koco juga merasa harus ikut, lantas kemudian berdiri. Mbah Por menatap Koco dan Ruslan bergantian. "Tapi kalau kalian ikut nggak apa-apa, tapi nyawa kalian tidak bisa aku jamin ya." Koco duduk lagi. Ruslan melangkah, mengikuti Agus dan Mbah Pur. Begitu keluar dari pintu, Ruslan baru sadar, suasana desa ini benar-benar lain. Tak seorang pun terlihat di sepanjang jalanan desa. Bahkan binatang pun lenyap semua. Tak ada makhluk apapun yang hidup kecuali mereka. Pintu ditutup. "Itu darah apa, Mbah?" tanya Agus. "Halah, sebenarnya kamu tahu darah apa ini?" Ruslan menatap kesana kemari. Ia tidak melihat satupun untuk mengerikan dari wujud putih terbungkus itu. Mbah Pur menatap Ruslan. "Ra usah wedi." Melewati kebun jati, Mbah Pur mendekati rumah Lasri. Di sana sudah ramai layaknya pasar malam. Hanya saja yang berdiri hanya makhluk putih terbungkus itu. Ruslan melewatinya. Ia tidak mau melihat wajahnya. Begitu sampai di abang pintu, Agus dan Ruslan melihat Mbak Lasri duduk. Anehnya, Mbak Lasri hanya diam melamun. Ruslan dan Agus berhenti tepat di depannya. Lasri hanya duduk dengan kain yang menutupi kakinya. Mbah Pur tiba-tiba memanggil. "Kesini Gus, ini kan yang mau kau lihat." Agus yang pertama masuk ke ruangan itu, sementara Ruslan masih melihat Mbak Lasri. Ia masih diam duduk sendirian di ruang tamu. Aneh. Ruslan kemudian mendekat. Ia langsung mencium bau amis nanah. Dalam batinnya ia mengatakannya, "Bau ranggon," sembari menutupi hidungnya. Saat Ruslan melihatnya, tubuhnya menggelinjang. Ia tidak menyangka apa yang Agus katakan itu benar. Hal seperti ini masih ada. Ruslan melihat seseorang tengah terlentang di atas pasak kayu dengan kulit dipenuhi borok, tubuhnya merah, tepat di bawahnya ada ember penuh darah. Darah itu keluar dari anusnya. Ruslan dan Agus saling menatap satu sama lain. "Ranggon," kata Mbah Pur. "Sudah lama ada di sini. Kalau belum diizinkan mati sama yang punya, dia nggak bisa mati." Ruslan membuang muka. Ia tidak sanggup melihat darah yang terus keluar dari anusnya. Ruslan mendekatinya perlahan. Ia melihat kulitnya benar-benar tidak rata. Setiap ada borok baru yang muncul, dagingnya harus diiris. Karena itulah di beberapa bagian tubuhnya kamu bisa lihat tulang belulangnya. Ruslan masih tidak percaya. Ini seperti mendengar dongeng kakek. Tiba-tiba Lasri muncul. Ia melihat semua orang di kamar. "Dia sudah datang, Mas." Mbah Pur tampak tegang. Namun Agus dan Ruslan melihat kaki Lasri. Di sana daging di kakinya banyak yang sudah teriris. Seketika Agus tahu siapa Ranggon ini. Oke teman-teman, segitu aja kisah cerita dari Lemah Layat. Ini cerita agak gantung ya, tapi nggak tahu lanjut ceritanya di mana. Nanti kalau nemu gua bakal share lagi di video berikutnya. Oke teman-teman, segitu aja kisah cerita dari Lemah Layat.
Buat kalian yang suka silahkan like, dan buat kalian yang gak suka silahkan dislike, dan buat kalian yang suka banget silahkan subscribe di bawah. Gua Panji Pandep, salam.